tidak ada daerah atau negara yang bisa maju tanpa pendidikan yang baik. Betul. Saya bersyukur bahwa saya dapatkan kesempatan-kesempatan yang baik untuk mengembangkan karir di pemerintahan Luhut. Walaupun saya ini berlatar belakang sarjana olahraga, S1 dan S2 saya di olahraga. Mau tidak mau harus pengembangan sumber daya manusia ini harus kita kembangkan. Betul. Termasuk aparatur sipil yang ada, pegawai-pegawai yang ada. Karena kita pemerintah daerah kan tidak punya kewenangan untuk menambah pegawai. Yang ada adalah bagaimana meningkatkan kapasitas. Di ujung paling timur Sulawesi Selatan ada Luhut Timur. Kabupaten dengan julukan Bumi Batara Guru ini dikenal memiliki kandungan nikel yang melimpah. Meski potensi terbesar Luhut Timur ada di pertambangan, ternyata masyarakat setempat lebih menggantungkan hidupnya di sektor pertanian loh. Lada dan merica menjadi komoditas unggulan yang menopang perekonomian masyarakat. Saat ini, Luhut Timur dipimpin oleh Bupati Budiman Hakim Andi Baso. Dengan latar belakang seorang guru, Budiman juga fokus dalam membangun sumber daya manusia dimulai dari para ASN. Salah satunya lewat program Peduli Ki Saya Jaga Ki. Melalui program ini, ASN diajak untuk menerapkan gaya hidup yang lebih sehat dan peduli terhadap lingkungan. Bupati Budiman menyadari bahwa alam dan lingkungan yang mereka huni saat ini adalah aset terbesar yang mereka miliki. Dengan membangun manusia yang peduli akan lingkungan, Luhut Timur dapat terus bertumbuh menjadi daerah yang mandiri. Hai sahabat Kompas.com, hari ini aku udah bareng sama Bupati dari Luhut Timur, Bapak Budiman Hakim. Apa kabarnya Bapak? Selamat datang di Nusaraya. Alhamdulillah, kabar baik ini Pak. Oke, baik. Dan dari Luhut Timur ke Jakarta ini berapa lama Pak? Ya, kalau Luhut Timur itu 12 jam berkendaraan dari Malili ke Makassar. Oh, itu naik apa tuh Pak? Mobil atau? Bisa naik bus, bisa naik mobil pribadi, ada pesawat tapi lewat Bua, Palopo, atau naik pesawat dari Sorowako. Itu pesawatnya charteran Vale. Berapa? Kalau naik pesawat berapa lama? 1 jam. 1 jam. Tapi kalau dari darat berarti 12 jam. 12 jam, ya. Oke, baik. Nah, mungkin kita sebelum masuk ke tentang Luhut Timurnya sendiri, saya mau tanya-tanya tentang Bapak dulu. Nah, ini sebelum jadi Bupati, ternyata Bapak tuh mengawali karir sebagai guru SMA ya, Pak? Ya. Dan itu selama 6 tahun. 9 tahun. 9 tahun, oke. Nah, ini guru apa waktu saya itu? Guru olahraga. Guru olahraga, oke. Makanya tetap bugar ya sampai sekarang ya, Pak? Nah, kemudian habis jadi guru, kemudian jadi ASN, dan sekarang jadi pemimpin daerah. Nah, ini saya penasaran gimana kemudian perjalanannya dari guru, ASN, terus jadi bupati sekarang. Ya. Jadi, saya sebenarnya ASN-nya itu di Makassar. Jadi saya jadi guru olahraga di Makassar di SMA 16, kurang lebih 9 tahun. Tapi sebelum itu saya pelatih renang Sulsel 17 tahun. Luhut Timur Mekar 2003, jadi daerah otonom, saya mutasi ke Luhut Timur 2004. Nah, di situ saya mulai karir, jadi kepala bidang, terus pindah jadi kabak ekonomi, berpindah lagi jadi kepala dinas tenaga kerja, transmigrasi, kepala dinas tata ruang, staf ahli hukum. Beragam ya Pak berarti? Ya, asisten pemerintahan, asisten ekonomi. Terakhir saya kepala Bapeda. Kemudian diminta untuk mendampingi almarhum Pak Husler menjadi calon wakil waktu itu. Jadi ya gitu, ya memulai karirnya dari guru, kemudian masuk struktural di pemerintahan di Luhut Timur. Ya sekarang Allah takdirkan saya jadi bupati. Oke, tapi pernah ada pikiran mungkin cita-cita gitu untuk jadi bupati sebelumnya? Sebenarnya ya namanya kita dari kampung ya, penting sekolah di Makassar. Tidak ada bayangan suatu waktu mau jadi bupati, tidak ada. Cuman memang ketika saya bertugas di Luhut Timur pindah-pindah dinas, suatu waktu bupati pertama itu membawa saya pelatihan kepemimpinan ke Harvard, mendampingi beliau sebulan. Kemudian tahun berikutnya 2013 saya dibawa lagi ke Latrobe,
saya bersyukur bahwa saya dapatkan kesempatan-kesempatan yang baik untuk mengembangkan karir di pemerintahan Luhut Timur. Walaupun saya ini berlatar belakang sarjana olahraga, S1 dan S2 saya di olahraga. Oh gitu. Ya, jadi saya tidak berlatar belakang pemerintahan, ilmu pemerintahan. Cuman di dalam perjalanannya ya kita banyak berinteraksi dengan orang-orang, tentu kita bisa menimba ilmu dari lingkungan kita. Dengan background guru ini, ketika kemudian menjabat jadi bupati, apakah pendidikan ini kemudian jadi salah satu fokus Bapak nih? Ya, pasti itu. Karena ini kan pelayanan dasar. Dan tidak ada daerah atau negara yang bisa maju tanpa pendidikan yang baik. Betul. Dan itu di Luhut Timur diawali dengan pemerintahan dipimpin bupati sebelum saya memang sudah menggelorakan untuk pendidikan gratis. Kemudian kita berikan beasiswa. Jadi semua kita lanjutkan. Kita berikan beasiswa kepada anak-anak kita yang tidak mampu dan berprestasi. Ya tepatnya bantuan lah, 4 juta per anak. Ya. Kita minta juga Vale untuk memberikan beasiswa S2 dan S3, walaupun dalam jumlah yang terbatas. Nah, semua ini bagian daripada upaya, karena kita kan baru 20 tahun daerah ini mekar dari Luhut Utara. Jadi mau tidak mau harus pengembangan sumber daya manusia ini harus kita kembangkan. Betul. Termasuk aparatur sipil yang ada, pegawai-pegawai yang ada, karena kita pemerintah daerah kan tidak punya kewenangan untuk menambah pegawai. Yang ada adalah bagaimana meningkatkan kapasitas. Jadi itu coba kita dorong. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Tapi nggak cuma memperhatikan anak muridnya juga berarti ya, tapi jadi dari guru dan kemudian dari ASN-nya juga kemudian ditingkatkan lagi untuk pendidikannya. Nah, kabarnya juga rencananya mau ada kenaikan tunjangan? Ya, jadi kita sebenarnya tahun lalu, tahun ini harusnya, tapi kan ada mekanisme sistem yang tidak bisa kita ubah waktu itu. Saya nanya sama tim anggaran, ini waktu masuk di SIPD, rupanya tidak bisa berubah. Jadi kita rencanakan tahun depan kita naikkan tunjangan secara keseluruhan. Bukan hanya guru, tapi seluruh pegawai yang ada di Luhut Timur. Kenapa? Karena di awal saya jadi bupati itu 1,4 triliun. Kita alhamdulillah ada peningkatan menjadi 1,8 triliun di 2024 ke depan. Nah, dengan demikian ya ada kenaikan APBD kita, ada kenaikan belanja dan pendapatan kita, tentu juga kita harus memperhatikan orang-orang atau sumber daya manusia yang bekerja di dalamnya. Salah satu di antaranya adalah meningkatkan kesejahteraan mereka melalui tambahan penghasilan itu. Selain kesejahteraan itu, apakah mungkin ada pelatihan dan juga beasiswa juga nih untuk para gurunya mengembangkan diri mereka juga? Jadi banyak sekarang yang minta untuk tugas belajar, ya, izin belajar. Kita beri ruang, termasuk dokter-dokter apa segala. Cuman memang untuk beasiswa kita punya keterbatasan untuk itu. Nah sekarang kan Dikti banyak memberikan beasiswa. Jadi pegawai-pegawai yang akan sekolah ini kita dorong terus untuk sekolah. Kita dorong terus. Mudah-mudahan dengan demikian ya beberapa tahun yang lalu kita siapkan juga beasiswa untuk guru yang S2 beberapa tahun yang lalu ada beberapa kelas. Nah, sekarang ini mereka sudah selesai, ada yang sudah kembali. Jadi tetap diberikan ruang untuk berkembang dan juga diminta kembali lagi nih untuk mengajar ya. Nah kita berharap termasuk dokter ahli gitu. Banyak mereka pergi sekolah, kita berharap mereka tetap kembali mengabdikan diri di Luhut Timur. Oke, baik. Nah, tapi kan Bapak dulu juga pernah nih menjadi guru, berinteraksi dengan murid dan juga melihat bagaimana kondisi sebenarnya di sekolah-sekolah itu. Ya. Nah, kalau Bapak melihat ada nggak sih Pak mungkin kendala di sana masalah pendidikan di Luhut Timur? Ya, sepanjang ini sih tidak ada masalah. Cuman kan memang kebutuhan masyarakat itu kan berdasarkan deret ukur. Kemampuan pemerintah kan berdasarkan deret hitung. 1, 2. Masyarakat kan 5, 10. Kita selesaikan urusan masyarakat hari ini 2, ya kebutuhannya lagi mungkin ke depan 3. Jadi, tetapi karena ini pelayanan dasar, kan memang diamanahkan minimal 20% anggaran itu. Ya, dia mandatori. Tetapi di Luhut Timur, alhamdulillah kita bisa lebih dari itu untuk kita anggarkan. Jadi, kita berharap APBD kita bisa tetap merespon kebutuhan pendidikan. Oke, baik. Nah, tapi karena dedikasi Bapak juga dan Bapak juga punya concern di bidang pendidikan karena dulunya seorang guru, akhirnya Bapak juga mendapatkan apresiasi penghargaan sebagai Kepala Daerah Peduli Pendidikan. Nah, gimana nih Pak tanggapannya setelah mendapatkan penghargaan tersebut? Iya, ya sebenarnya
penghargaan kan dampak saja dari sebuah kerja-kerja, dan kerja bukan hanya kerja bupati. Betul. Ini kerja yang berkelanjutan dari awal pemerintahan sampai sekarang. Jadi ini konsistensi pemerintahan tetap kita jaga. Jadi apa yang baik-baik terus kita lanjutkan, termasuk pendidikan. Jadi memang bicara sumber daya manusia ini harus, tidak ada jalan lain, harus kita kembangkan terus. Jadi ada beberapa pelatihan, kita beri ruang lah. Ya, kira-kira begitu. Oke, sebenarnya kan memang pendidikan ini kan sangat penting untuk mengembangkan sumber daya manusia dan juga untuk menaikkan indeks pembangunan manusianya. Kalau di Luwu Timur sendiri capaiannya seberapa nih Pak UPM-nya? Alhamdulillah untuk seluruh kabupaten ya, di luar kota Makassar, kota Palopo dan kota Parepare, indeks pembangunan tertinggi di Luwu Timur, 73,92 poin. Ini capaian untuk seluruh kabupaten ya, kita pertama. Urutan pertama. Jadi artinya apa? Ya lama sekolah, rata-rata lama sekolah orang Luwu Timur itu anak-anak lebih lama daripada kabupaten. Kemudian usia harapan hidup lebih lama daripada, kan itu ya apa? Indikatornya kan 3 itu. Kemudian daya beli masyarakat Luwu Timur itu lebih tinggi daripada kabupaten lain. Dan memang Luwu Timur ini salah satu daerah yang per kapita cukup tinggi. Dulu di awal saya jadi bupati 78, sekarang 92 juta. PDRB Luwu Timur ya dari awal saya masuk 23 triliun, sekarang 28 triliun. Tapi 50% itu bersumber dari sektor pertambangan. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, kemudian gimana tuh Pak dampaknya terhadap pengangguran dan juga kemiskinan ekstrim di sana? Kemiskinan ekstrim kita itu tidak sampai 1%. Kita urutan ketiga terendah, 0,45 saja. Ya, ada satu desa yang berdampingan dengan tambang nikel di Sorowako itu namanya Desa Nuha. Itu tidak ada kemiskinan ekstrim. 0. Ada satu desa. Jadi kita ada penurunan kemiskinan. Memang kerja-kerja pemerintah ya di situ indikatornya harus orang miskin harus turun, pengangguran juga harus turun. Ya, nah kita berharap memang APBD kita bisa merespon itu. Ya. Jadi sekali lagi bahwa kemiskinan Luwu Timur itu menurun sekitar 20 ribuan orang. Nah ini masih harus kita kerjakan. Sekarang saya minta kepala desa, kami kan punya program yang mungkin di Sulawesi Selatan itu hanya ada di Luwu Timur. Apa tuh, Pak? Di samping memberikan alokasi dana desa, kemudian dana desa kita berikan lagi bantuan keuangan khusus ke desa. 1 miliar satu desa. Oh gitu, di sana ada berapa desa Pak? 125 desa. Jadi kita berikan 1 miliar satu desa dalam bentuk bantuan keuangan khusus. Jadi di sana ini kita berharap desa-desa menjadi desa mandiri. Nah ini kan kalau uang beredar banyak di desa ini kan juga bisa pertumbuhan ekonomi bisa lebih baik lagi. Saya kira mungkin itu yang. Oke. Dan di sana juga ada program nih Pak yang cukup menarik, Peduliki Saya Jagaki. Nah ini apa nih Pak maksud dari programnya dan jadi, ngapain aja? Di awal saya jadi bupati saya launching Luwu Timur Inspire. Kita punya city branding dulu. Ya, bahwa seluruh kita ini bisa menginspirasi lah. Paling tidak ada ide inspiring lah, ada ide gagasan. Kemudian di tahun kedua saya launching lagi gerakan lingkungan itu, Peduliki Saya Jagaki. Setiap tanggal 5. Setiap bulan. Yaitu gerakannya gerakan membersihkan dan menanam. Nah, di tanggal 5. Tapi ini di pemerintahan, Pak? Di pemerintahan, dan kita berharap semua masyarakat juga kita dorong. Pemerintahan ini kan menjadi jangkar sosial untuk menjadi agen perubahan besar. Betul. Yang berikut gerakan tanpa asap rokok. Minimal pegawai tidak merokoklah satu hari. Tanpa asap sampah, tidak bakar sampah. Kemudian gerakan berjalan atau bersepeda ke kantor. Ya. Setiap tanggal 5 Setiap tanggal 5. Kemudian gerakan tanpa makan nasi, yaitu panganan-panganan lokal, sagu, jagung. Diganti berarti lebih sehat mungkin. Seharian itu supaya di samping sehat, juga ini kan asupan gizi juga kan tidak kalah dengan itu. Nah ini sudah berapa bulan ini sejak awal kita, alhamdulillah, mudah-mudahan ini kita bisa konsisten menjalankan itu. Dampaknya gimana tuh kemudian terhadap? Iya, jadi ini sebenarnya dampak satu pasti lebih bersih. Yang kedua kita menanam buah-buahan. Jadi kita berharap menanam buah-buahan, menanam durian, menanam supaya oksigennya kita dapat, nilai ekonominya ke depan kita dapat. Betul. Ya, jadi waktu Hari Lingkungan kemarin
kita menanam buah itu 1.200 pohon di sekitar pusat pemerintahan. Jadi Dan macam-macam itu ya Pak? Macam-macam, ada durian, ada lengkeng, ada Untuk kalau udah berbuah semua ya, udah mudah-mudahan enak dengan dong. demikian saya bilang sama kawan-kawan saya ini kalau kita nanam 2-3 tahun ke depan, ya pasti burung juga datang. Gitu. Jadi suasana alamnya kan ketemu. Oke, jadi ini menarik banget ya karena di sana tuh kan ada tambang nikel yang jadi sektor perekonomian yang paling besar di sana, dan di satu sisi juga tambang ini kan sebenarnya punya dampak terhadap lingkungan, dan itu adalah salah satu cara Bapak untuk tetap menjaga lingkungan. Ya. Jadi di Luhut Timur memang ada perusahaan besar namanya PT Pale. Itu usianya dulu Inco sudah 55 tahun. Dan di sekitar wilayah Pale itu kan kontrak karyanya ada 5 danau yang kita bersyukur masih terjaga sehingga sekarang. Dan memang ya namanya tambang, tetapi kita berharap tetap pengelolaannya hijau. Ya, dan memang Pale memenuhi standar itu. Ya, dia punya nurseri, penutupan lahan dengan baik, tetap menjaga danau tetap bersih. Nah, kemudian ya masyarakat ini Luhut Timur tidak banyak di sektor tambang itu, lebih banyak di sektor pertanian. Jadi kita punya kemarin di share ekonomi kita itu 21% kita dapatkan dari sektor pertanian secara umum. Kita punya panjang pantai 118 km. Di sana ada ada masyarakat yang komoditinya rumput laut, ya. Kemudian yang lain ya tentu budidaya ikan, budidaya bandeng, budidaya udang. Jadi walaupun ada tambang, sebenarnya pendapatan masyarakat tuh kebanyakan masih ada di pertanian. Pertanian, karena 80% itu sektor pertanian. Kita punya lahan lada, merica, kemudian kita punya luas sawah, ya ada perkebunan kelapa sawit, kemudian ada coklat, ada PT Mars ya, kemudian beberapa masyarakat juga menanamnya. Nah sekarang kita mencoba fokus, kemarin dengan Bapak Gubernur, ya fokus lalu tim mungkin nanam durian sehingga ke depan menjadi ikon baru di sana. Oke. Kalau lingkungannya masih terjaga ini kan pastinya bisa menarik wisatawan juga ya Pak di sana, apalagi di sana yang terkenal tuh danau-danaunya. Nah yang paling terkenal tuh apa tuh Pak danaunya? Jadi ada Danau Matano, ini salah satu danau terdalam juga 600 meter. Kemudian ada Danau Mahalona, ada Danau Towoti. Kemudian ada danau yang kecil ini ada 2. Dan kita punya pembangkit listrik. Jadi dari 3 danau itu ada aliran sungai Larona namanya menghasilkan listrik 365 mega di Bilik Pale. Ya. Jadi memang pariwisata ini kita punya air terjun Mata Buntu, kita punya pantai namanya Ujung Suso, ada nama Kali Dingin. Kita punya pulau namanya Buluk Poloe. Ini sebenarnya ini menarik sekali. Cuman kan memang akses kita jauh. Itu kendala. Kendala pertama adalah akses infrastruktur transportasi udara. Nah, ini kita berharap ke depan ini kalau ini lancar, mudah-mudahan ini bisa. Sudah ada rencananya tapi Pak pembangunan? Ini sekarang Bandar Udara Sorowako itu kan diambil alih oleh provinsi. Mudah-mudahan harapan kita ini bisa ada perpanjangan runway sehingga pesawat yang bukan hanya 40 seat, mungkin pesawat yang ATR 72 sudah bisa. Kita harapkan sih seperti itu. Nah itu kan dari bandara nih Pak pesawat. Kalau dari jalur darat sendiri? Jalur darat cukup bagus, cukup bagus kita. Dan sebenarnya kemarin dengan teman-teman pariwisata, ya kalau memang tidak ada ya lokal saja juga bisa kita. Selain itu daya tariknya apa lagi nih Pak? Selain danau tadi, wisata alam nih mungkin ada kegiatan atau festival atau mungkin acara nih Pak di sana? Ya, jadi kita di sana kan sangat beragam. Ya, kita beragam, seluruh suku ada, ya. Kemudian semua agama juga ada. Sehingga setiap tanggal 10 kita pakai baju adat. Pemda gitu. itu pegawai-pegawai setiap tanggal 10 kita pakai baju adat. Kemudian kemarin kita punya roadshow kebudayaan. Kita ngirim pesan bahwa ya daerah ini beragam. Kita coba lihat. Nah, setiap tahun ya ada destinasi wisata kita di Matano. Itu tempat peradaban besi. Kemudian kita punya tarian-tarian yang sudah dapatkan pengakuan. Ada tari Kajangki, ada beberapa yang sudah yang tak benda itu. Kemudian insya Allah nanti 23 Januari kita menjadi tuan rumah Hari Perjuangan Rakyat Luhut.
Hari Perjuangan Rakyat Luwu. Ya, dan hari jadi Luwu. Walaupun kita sebenarnya di Luwu kan kita dulu satu. Betul. Terus terpisahkan oleh wilayah administrasi. Ada Luwu, ada Palopo, ada Luwu Utara dan Luwu Timur. Tapi ada satu tanggal yang kita tetap menyatu di tanggal 23 Januari itu. Nah, kebetulan Luwu Timur nanti akan menjadi tuan rumah. Itu nanti akan banyak event. Apa tuh Pak rangkaian acaranya? Rangkaian acara ada Batara Gururan, kemudian ada Malam Pesona Batara Guru. Ya, di dalamnya ada seni pasti, kemudian ada pameran pompesi, besi-besi, ya, dan beberapa lagi kegiatan-kegiatan. Dan tentu puncak acaranya adalah kita melakukan upacara hari peringatan perjuangan ini di 23 Januari. Oke, nah Pak, terkait dengan lingkungan tadi, ini kan sebenarnya bukan peran pemerintah doang ya Pak, pasti tentunya butuh bantuan dari berbagai pihak. Nah ini gimana nih Pak di sana? Ya, alhamdulillah saya bersyukur di awal saya jadi bupati, saya mengajak dunia usaha, beberapa perusahaan untuk membantu pemerintah di dalam membangun ruang-ruang terbuka hijau. Jadi Vale membangun Bundaran Batara Guru namanya. Program itu akan selesai mungkin tahun ini. Jadi di situ ada 5 bundaran, 5 lingkaran di dalamnya, kemudian ada tugu 40 meter, itu namanya Tugu Ponai. Tugu Ponai. Tugu Ponai ini adalah khas Parang Matano dalam peradaban besi itu. Nah ini luasnya adalah kurang lebih 4 hektar. Nah disitulah Vale membangun luas. Jadi ini salah satu bundaran yang luas di Luwu Timur. Ini Vale semua. Dia yang rencanakan, kemudian dia yang mengawasi, mereka juga yang kerjakan. Dan nanti setelah selesai, diserahkan ke pemerintah daerah untuk kita pelihara. Itu satu. Gitu. Yang kedua, ada CLM. CLM ini membangun sport center. Nah, jadi mereka yang desain, mereka juga yang kerjakan, mereka juga yang awasi. Nanti selesai dia serahkan. Kemudian Bansul Selbar. Bansul Selbar juga membangun taman-taman kota. Banyak berarti lewat ya. CSR. Kemudian ada 37 perusahaan yang kecil-kecil itu bergabung bangun skateboard park. Jadi ini mereka sudah selesaikan. Dan saya berharap kolaborasi seperti ini tetap kita minta ke depan untuk, karena tidak cukup hanya pemerintah daerah saja. Betul. Ya, kalau kita sama-sama, dia akan merasa bahwa mereka memiliki daerah itu. Ya, jadi kita membangun tanpa APBD dengan pola komunikasi yang baik tentunya, mereka akan bisa membantu kita. Berarti dari perusahaannya pun juga punya kesadaran sendiri ya untuk berpartisipasi di situ. Iya, dan kita undang ke rumah jabatan cerita-cerita buat legacy mereka setuju. Dan saya bilang nggak usah ngasih duitnya, silakan, karena kalau ngasih duitnya kan bisa jadi fitnah nanti. Nah, kita terima bendanya dan ini bisa bermanfaat buat masyarakat luas. Masyarakat luas dan itu menjadi legasi perusahaan sepanjang masa. Betul, karena kan akan tetap di situ. Jadi tetap sekarang saya mengajak kepada dunia usaha yang berada di Luwu Timur, mari kita, bahwa ini daerah kita bersama, mari kita membangun secara bersama-sama untuk kebaikan bersama. Saya pikir itu. Oke Pak, nah sekarang kan kurang lebih udah 3 tahun ya Pak menjabat sebagai Bupati. Kalau mungkin Bapak bisa menilai nih, gimana nih kemudian kepemimpinan Bapak selama menjadi Bupati, apa mungkin perubahan paling signifikan yang dirasakan? Ya, jadi yang pertama itu, tentu saya tidak punya ini membandingkan saya dengan tetapi di 2 tahun saya memimpin, seluruh indikator makro itu membaik. Ya kan, kita menilai diri kita dengan data-data. Seluruh indikator makro membaik. 1, pertumbuhan ekonomi menjadi positif, yang tadinya negatif, ya dampak COVID. Kemudian PDRB kita meningkat, per kapita masyarakat juga meningkat, kesenjangan menurun, kemudian IPM tetap naik, angka pengangguran berkurang, kemiskinan juga berkurang, APBD kita meningkat, ya, kemudian pendapatan asli daerah juga meningkat, dan seluruh yang mangkrak masa lalu saya lanjutkan. Ya, karena saya bagian daripada pemerintahan masa lalu. 1, stadion itu 9 tahun mangkrak. Sekarang kita coba buat dan orang sudah bisa bermain di atasnya walaupun tribunnya belum selesai. Kemudian Islamic Center yang dijanjikan 2 pendahulu saya lanjutkan, kita tetap jalankan. Ada beberapa bangunan-bangunan yang mungkin tidak berfungsi, kita fungsikan. Terminal, 2 terminal kita lanjutkan dan sudah berfungsi dengan baik. Saya pikir, karena saya bagian daripada pemerintahan masalah, berkewajiban saya melanjutkan itu. Betul. Semua. Jadi, klaim prestasi sebenarnya ini adalah keberlanjutan dari pemerintahan sebelumnya. Dan ini
mungkin karena saya pegawai, saya bukan politisi tulen, jadi saya melihatnya bahwa ini pemerintahan tidak terpisahkan dari satu kebijakan ke kebijakan yang lain. Nah, kita berkewajiban meneruskan itu. Nah, itu tadi seluruh kebijakan makro ya di 2 tahun saya menjadi bupati ya membaik. Ya, saya bersyukur di situ karena itu yang menjadi tolok ukur, salah satu tolok ukur keberhasilan. Oke, apa nih Pak kemudian harapan besar Bapak untuk Kabupaten Luwu ini ke depannya? Ya, Luwu Timur ini dengan julukan Bumi Batara Guru, Wanua Mapatuo Neo Island. Artinya Wanua itu daerah, Mapatuo itu menghidupkan, ya. Naiwa itu artinya mandiri, penuh dengan kemandirian. Kita berharap bahwa masyarakatnya tetap damai di tengah keberagaman, tetap rukun dan bisa beraktivitas dengan baik. Harapan saya ke depan, Luwu Timur ini di usianya yang 20 tahun, semakin mengokohkan diri pada daerah yang terbaik, ya, dengan kita berharap masyarakatnya bisa sejahtera di atasnya, dengan segala kelebihan dan kekurangan tentunya. Ya. Oke, 20 tahun baru beranjak dewasa lah ya, Pak? 20 tahun. Ya. Semoga makin maju terus dan semakin meningkat lah perekonomian di sana. Baik, terima kasih banyak Bapak sudah datang ke Nusa Raya dan ngobrol-ngobrol soal Luwu Timur. Semoga nanti saya yang ke sana ya, Pak? Iya, terima kasih banyak. Oke, baik, terima kasih banyak. Kita tetap menunggu kedatangan Kompas. Siap. Daerah yang cukup jauh dari ibu kota provinsi, tetapi dengan sangat banyak potensi yang baik sumber daya alam maupun sumber daya yang lain bisa kita eksplor dan menjadi hal yang menarik mungkin bagi masyarakat. Eksplor nanti kita ke sana ya Pak? Ya. Oke, baik. Nah, terima kasih juga sahabat Kompas.com yang sudah menonton episode Nusa Raya kali ini. Saya Anastasia pamit undur diri. Salam Nusa Raya, semangat Bhinneka Indonesia Raya. Sampai jumpa.